Sudah dengar debat daerah apa yang disampaikan Pak Gembul. Orang yang berakal ketika ada buah satu keranjang, banyak buah. Ada satu buah yang dianggap busuk. Maka orang berakal dia hanya akan buang satu buah yang busuk itu, yang dianggap busuk oleh dia. Dia nggak akan buang semua dalam keranjang itu. Jadi kalau memang si Gembul menganggap ana dengan cara dakwah, cara ceramah itu yang menjadikan orang-orang meragukan keturunan Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya ana aja. Jadi jangan semua habaib itu dikatakan seperti itu. Kalau memang ana, urusan sama ana yang dianggap kontroversial, ya ana aja. Dan perlu ana jelaskan buat si Gembul bahwasanya kasus ana itu, ya, kasus ana itu ana menganiaya Habib palsu. Itu yang harus Gembul tahu. Habib palsu yang apa? Yang mereka nipu di Bali ratusan juta, nipu di mana-mana. Karena ketahuannya di Bali, nah saat itu juga. Jadi si Gembul ini nggak tahu kalau ana ini yang suka ngehajar Habib-Habib yang nggak bener, Habib-Habib yang dawir, itu ana tukang hajar. Tukang hajarnya ana. Si Gembul harus tahu ini. Ana tukang hajar Habib-Habib yang suka dawir, Habib-Habib suka nipu. Dan ana dulu bagian tukang ngehajar Habib-Habib palsu. Ana tukang hajar Habib palsu. Nah, makanya ketika ana hajar itu orang yang ngaku Habib, dua orang itu, terus dibilang satu itu adalah anak dan santri, itu fitnah, nggak ada, itu bukan santri. Terus satu katanya ada orang yang di bawah umur. Masa orang di bawah umur udah punya anak? Dia udah punya anak. Masa ayah dari seorang anak? Masa seseorang yang udah punya anak terus bisa dibilang anak? Kalau anak dari ayahnya iya. Tapi orang yang udah punya anak, dia udah nikah kok. Jadi mau dibilang di bawah umur bagaimana? Jadi itu kasus ana. Terus ketika dia mengatakan, ana bilang bahwasanya saya cucu Nabi Muhammad SAW. Terus kenapa kamu kok yang mengaku sebagai umat Nabi, kamu bisa berani menjadi saksi untuk memberatkan saya? Sekarang begini, kita orang meyakini kita sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Itu adalah suatu fakhr, suatu kebanggaan bagi kita. Ya, itu suatu kebanggaan. Wala fakhr, dan itu bukan suatu kesombongan sebagaimana kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin daripada daripada seluruh manusia, wala fakhr, dan aku tidak dan ini bukan merupakan suatu kesombongan, karena suatu kebenaran. Itu yang kedua. Bagaimana Imam Ali Zainal Abidin ketika di hadapan Yazid, beliau membawa nama-nama kakeknya. Ana hafidu Asadul Badri wal Hunain, ana hafidu Asadu man lam yakfir walau tarfata'in. Imam Ali Zainal Abidin membanggakan kakek-kakeknya. Imam Ali Zainal Abidin membanggakan ayahnya. Kakekku adalah seorang singa perang Badar, singa perang Hunain. Kakekku adalah seorang sahabat yang tidak pernah kafir lalu sekedip mata. Itu pernah dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Beliau membawa nama bapaknya, nama kakeknya dengan bangga. Itu begitu. Sama seperti ustadz atau kiai atau gus, mereka berbangga diri dengan abahnya yang kiai, kakeknya yang kiai. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Masalahnya di mana? Sama seperti si guru Gembul, dia ya kalau pendapat dia seperti itu, anak nggak ada masalah. Dan ketika Robitoh Alawiyah
Robito Alawiyah negorana kok, bukan enggak. Dulu waktu Habib Zain bin Smith jadi ketua Robito, itu beliau datang ke lapas. Habib Zain bin Smith ketua Robito, terus Habib Muksin OT, sama Habib Abdurrahman Basuro. 3 ini sesepuh habaib datang ke lapas. Mereka nasihatin anak, Beb, kalau ceramah jangan keras-keras. Ini torigoh kita, torigoh Ba'alawi. Dan anak terima itu. Tapi anak dengan jalannya anak sendiri, anak jadi diri anak sendiri. Anak nggak bisa dibikin-bikin. Ceramah anak keras ya keras. Anak nggak bisa dibikin. Inilah diri anak. Anak nggak mau jadi orang munafik. Karena semua orang punya dakwah itu dengan cara masing-masing. Bagaimana? Guru Gembul emang si Gembul nggak tahu Rasulullah SAW. Karena Rasulullah idza khataba ihmarat ainahu wa ala sawtu wa isyadda ghadabuhu hatta kanahu kamundiri jaisin sabbahakum masahakum. Emang dia nggak tahu itu? Emang dia nggak tahu bagaimana sejarah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka melawan kezaliman? Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab? Bagaimana Sayyidina Abu Bakar yang lembut banget, yang terkenal lembut, tetapi kalau udah masalah agama, masalah kezaliman, beliau keluar ketegasannya beliau. Sayyidina Utsman bin Affan, para sahabat dan para pendahulu-pendahulu. Jadi Robito bukan nggak ada gorana, Robito ada gorana. Datang ke lapas waktu itu. Dan anak terima itu. Anak terima teguran dari Robito, karena Robito itu kita anggap induknya kita, orang tuanya kita.